Sobat Setir, selamat datang di Setirkana. Kali ini gue sudah bersama dengan lineup terbaru dari Mercedes-Benz Indonesia. Ini adalah lineup EV-nya mereka, yaitu EQB Sobat Setir. Dan menariknya, ini adalah yang pertama dan satu-satunya mobil full elektrik yang konfigurasi joknya 7-seater Sobat Setir. Dan apa saja yang menarik dari tampang depannya, lalu juga bagian interior ya, dan dapur pacunya atau si motor listriknya serta baterainya. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke Sobat Setir, sebenarnya mobil ini tuh udah ada di Indonesia. Jadi ini sama nih, secara basic, secara interior juga dia tuh sebenarnya mirip-mirip sama GLB. Jadi emang dimensinya pun mirip-mirip, terus juga secara tampangnya mirip-mirip. Jadi kalau soal sejarahnya sebenarnya ini aslinya adalah sebuah mobil konvensional biasa yaitu GLB. Tapi sekarang dimasukkan motor listrik dan juga baterai nih. Jadi full elektrik Sobat Setir. Kalau bicara soal kompetitornya, kan Mercedes-Benz ngeklaim ini adalah 7-seater pertama di Indonesia. Emang benar Sobat Setir, karena yang dijual resmi oleh ATPM memang inilah satu-satunya, hanya si EQB ini. Sedangkan kalau kita lihat di Indonesia kan sebenarnya juga ada Tesla Model X. Cuman itu tidak dijual resmi Sobat Setir. Jadi memang yang secara resmi itu hanya si EQB yang memiliki konfigurasi 7-seater. Oke, lanjut kita mulai dari eksterior depannya dulu. Bagian depannya, meskipun kita lihat sekilas dari kap mesinnya misalkan ya, dia masih mirip-mirip sama saudaranya si GLB karena basisnya yang masih sama. Tapi secara keseluruhan desainnya ini udah berubah drastis Sobat Setir. Bisa kita lihat dia punya grill yang sekarang full tertutup karena ini adalah sebuah mobil listrik. Jadi nggak perlu pendinginan yang berlebihan. Dia di sini cuma aksen-aksen doang, terus dilapisi chrome juga di sekujur grillnya, dan lampunya juga manis banget dari ujung sampai ujung sini. Ini ada LED DRL yang manis banget, membuat dia looksnya semakin modern, semakin futuristik, serta juga dia lampunya udah canggih. Dia pakai LED high performance headlamp dari Mercedes-Benz yang udah tentunya terjamin terangnya, serta dia juga udah pakai proyektor di sebelah sini. Lampu seinnya, lampu senjanya semua udah full LED Sobat Setir. Jadi nggak perlu diragukan lagi soal performa dari lampunya, udah oke banget pastinya. Lanjut kita lihat di sini ada grill besar dari Mercedes-Benz ini, logonya dia. Udah pasti di sini terdapat sensor radar di Sobat Setir karena dia pakai Mika nih di sebelah sini. Gitu. Terus kita jongkok sedikit, kita bisa lihat di sini dia punya sebenarnya desainnya lebih clean aja, nggak terlalu banyak ornamen-ornamen yang aneh-aneh. Jadi dia menimbulkan atau menghasilkan juga aerodinamis yang baik nih Sobat Setir. Dan di sini ada aksen-aksen, terus lalu di sini juga ada sensor ada tiga buah, 3 titik di bagian kiri dan kanannya, jadi total ada 6 di bagian depannya. Lalu di sini barulah ini yang bolong nih Sobat Setir. Ini fungsinya pastinya untuk pendinginan si AC-nya Sobat Setir. Terus dipermanis juga dengan ada aksen chrome di bagian paling bawahnya, gitu. Radarnya selain di bagian sini, tentunya ada di bagian atas itu ada 2 kamera sebagai matanya dia. Gitu Sobat Setir, menarik banget dan gue suka sih secara desain, dia manis dan clean kelihatannya. Yuk kita lihat bagian samping. Lanjut kita lihat detail-detailnya Sobat Setir. Secara dimensi ini juga sebenarnya dia masih mirip kayak GLB. Untuk detailnya, panjangnya di 4690 mm, lebarnya di 2020 mm, tingginya di 1701 mm Sobat Setir. Bagian sini sudah pasti dia terdapat over fender hitam doff yang menunjukkan jati diri dia sebagai sebuah SUV. Terus sampai ke belakang, dan pembukaan pintunya enaknya dia juga sampai bawah Sobat Setir biar kaki kita nggak kotor. Kalau mobil lagi kotor kita keluar mobil. Terus dia juga ada welcoming light, ada logo Mercedes-Benz di bagian bawah situ. Jadi kesannya kita disambut ya sama si Mercy-nya ini. Dan bisa kita lihat dia juga dipermanis dengan aksen-aksen aluminium di bagian sekujur sekeliling dari kacanya. Dan dia juga dapat ini roof rail yang aluminium juga, dan ini asli tentunya siap untuk berpetualang bersama dengan keluarga kalian Sobat Setir, karena ini cocok banget nih buat keliling ataupun jalan-jalan bareng keluarga kalian karena dia 7-seater. Bagian spionnya dia sudah lengkap dengan lampu sein, LED juga tentunya, dan dia juga dapat untuk si blind spot monitoring gitu Sobat Setir. Dan bisa kita lihat juga nih Sobat Setir, dia emang kesannya
Kalau dari samping kayaknya bisa ketuker nih sama si GLB. Soalnya memang mirip-mirip. Nah, sekarang kita turun kepada bagian rodanya, bagian ban ini sobat setir, dia pakai Bridgestone dan dia ini profilnya di 23555 R18 gitu sobat setir. Dan dia velgnya dual tone alloy. Dia ini tertutup gitu ya kesannya, jadi emang layaknya sebuah mobil full elektrik gitu. Oke, sekarang kita geser lagi yuk. Sebelum kita bergeser ke belakang, kita lihat dulu ada si charging portnya nih sobat setir. Dan ini lagi dicas pakai wall charging. Ini yang harusnya AC ya. Dan dia bisa DC juga sebenarnya. Jadi dia bisa supply juga untuk yang fast chargingnya. Dan fast chargingnya diklaim 0 ke 80% itu hanya butuh waktu di 30 menit saja untuk yang dayanya di 100 kW gitu sobat setir. Dan dia di sini juga ini bisa kita lihat dia dapat wall charging juga, sebenarnya nggak dapat sih, jadi harus nambah lagi. Kalau kalian mau beli wall chargingnya harganya di sekitar 23 juta sobat setir. Dan ya kita lanjut aja, kita lihat bagian belakang yuk. Kita lihat bagian belakang, dia dapat spoiler bawaan lengkap dengan high mount stop lamp dan juga ada rear defogger dan rear wiper yang sangat seamless, kecil dan nggak annoying gitu, desainnya bagus. Serta juga bagian belakang ini punya lampu belakang yang senada dengan bagian depan karena dia menyatu nih sobat setir. Dan keren banget nih, detail-detailnya LED-nya kayak 3D gitu, keren banget sobat setir. Di sini ada tulisan EQB 250 serta di sini juga ada logo si Mercedes-Benz yang menarik banget nih, nanti kita bahas. Nah, bumpernya dia simpel aja, nggak banyak yang aneh-aneh. Dia di sini dapat sensor juga, ada 3 titik bagian kiri kanan, jadi 6 dan total jadi ada 12 titik sobat setir. Dan dia di sini ada pemanis chrome. Ini untuk melindungi cat sih sebenarnya, biar kalau kita masukin barang itu nggak kena cat langsung. Terus juga di sini ada reflektor dan di sini ada pemanis lagi chrome gitu sobat setir. Dan dia bedanya karena ini adalah full elektrik, jadinya bagian bawah dia nggak ada knalpot tentunya sobat setir. Nah, dia memiliki pembukaan juga sebenarnya udah ada kick sensor sobat setir. Tapi kalau kita sambil megang kunci ya, kalau ini nggak kalah menarik sih sebenarnya. Kita dorong aja nih. Dia juga udah power tailgate tentunya. Jadi pembukaan pintunya udah gampang banget dan unik tentunya karena di logo si Mercedes-Benz itu. Bisa kita lihat di sini kapasitas bagasinya memang tidak terlalu luas kalau misalkan si bangku baris ketiganya ini dibuka. Tapi kalau misalkan kita lipat, wah, ini baru mantap nih sobat setir. Tuh, langsung jadi lega banget sobat setir. Dan kita juga masih bisa naruh toolkit di bagian bawah sini. Masih ada storage lagi. Dan juga di sebelah kiri dan kanannya ada storage lagi nih sobat setir. Gitu. Bagian belakangnya di sini dilengkapi juga sama lampu LED dan juga ada hook sobat setir, serta ada power outlet gitu. Menarik banget. Kita lihat nih gimana duduk di belakangnya ya, penasaran. Oke sobat setir, kita ke depan dulu, tapi kita mau lihat di balik kap depan ada apa. Let's go. Di bagian depannya memang seharusnya ini adalah ruang mesin ya sobat setir. Tapi sekarang ini ditanamkan motor listrik. Dia ini penggerak roda depan sobat setir dan dia menghasilkan tenaga di sekitar 140 kW atau setara dengan 188 horsepower dan torsinya di 385 Nm sobat setir. Dia penggerak roda depan dan dia ini klaimnya bisa menempuh jarak hingga 448 km sobat setir. Jadi cukup mumpuni nih. Selain itu juga dia 0 ke 100 nggak nyampe 9 detik, hanya di sekitar 8,6 detikan. Gokil banget. Kecepatan maksimalnya ini dipakein limiter, jadi maksimal di 160 km per jam gitu sobat setir. Oh iya, sekalian juga tadi kan kita bahas untuk si baterainya di casnya secara fast charging ya, hanya 30 menit. Kalau dia pakai yang AC charging itu kurang lebih di 11 kW-an saja. Itu estimasi waktunya hanya di 7 jam. Gitu sobat setir. Jadi sebenarnya tinggal tidur juga mobilnya udah penuh lagi gitu. Dan untuk mesinnya juga emang ini udah tercover ya, jadi rapi, udah dicat juga dan dia udah pakai pegas juga sobat setir gitu. Oke, sekarang kita lihat aja gimana soal interiornya. Dan penasaran kan apakah dia emang sebuah SUV EV 7 seater sejati? Yuk langsung kita lihat.
Masuk kita ke interiornya, bagian tengah dulu sobat setir. Di sini adalah posisi nyetir gua dan lumayan jaraknya masih bisa sekitar 14 jari, dan untuk jarak di kepala ini sekitar masih bisa 8 jari hingga 9 jarian sobat setir. Jadi masih mumpuni banget untuk si row keduanya, jadi masih enak tentunya juga. Cuman memang dia ini dibandingkan dengan GLB atau yang versi konvensionalnya, yang mesin biasa maksud gua, dia itu lantainya lebih tinggi karena di sini ditanamkan si baterai lithium ionnya nih sobat setir. Jadi baterainya tetap ditaruh di bawah sini biar bobotnya juga tetap di tengah, di center dan di bagian bawah biar nggak limbung mobilnya. Jadi lumayan nih agak nekuk dikit tapi masih oke. Terus dari rebahnya ini masih enak banget sobat setir. Kita masih bisa recline. Wah, masih bisa recline, masih enak posisinya. Headrestnya juga dia bisa adjustable, ada 3 buah. Jadi dia safety-nya lebih oke juga, serta seatbelt ya ada 3 titik nih sobat setir, 3 titik dan juga ada 3 buah. Jadi ada semuanya lengkap, dapat seatbelt yang komplit. Dan sini juga dapat isofix buat bawa kursi bayi. Dan dia untuk storage-nya banyak nih sobat setir. Di sini ada buat jaring-jaring, ada cup holder di sebelah sini, terus juga di sini ada buat taruh HP, dan di sini masih bisa ada storage lagi, dan ada 2 buah USB port yang Type C nih sobat setir. Serta bisa kita lihat juga di sini. Sebenarnya ini mirip nih kayak yang di depan, tapi versi mininya lucu banget sobat setir. Tuh. Jadi dia dapat AC double blower di bagian belakangnya. Dan ya secara overall sih bagian tengahnya ini masih oke banget. Dia masih dapat speaker juga di sini, dapat tweeter di bagian tengah. Lalu hand gripnya juga ini keren banget nih. Dia secara desain sih emang sebenarnya mirip sama GLB, dan dia untuk materialnya udah mewah tentunya, udah soft touch semua, dan dia dapat armrest. Jadi enak nih buat duduk, relax buat jarak jauh masih enak banget. Dan dapat cup holder juga 2 buah yang pembukaannya lucu nih sobat setir. Jadi praktis ya, lebih rapih gitu. Dan oh iya hampir kelupaan, dia juga masih bisa di maju mundurin nih sebenarnya. Ini kalau paling maju dia jaraknya sisa 4 jarian sobat setir, tapi masih enak tentunya. Jadi ini buat bagi rata lah setidaknya sama yang row paling belakang. Nanti kita coba gitu sobat setir. Menarik banget, dan tentunya kabinnya ini terasa luas dan juga cerah gitu ya nuansanya, karena di sini ada panoramic sliding roofnya. Jadi enak nih sobat setir, terang dan cahaya bisa masuk ke dalam, serta juga kita bisa lihat pemandangan. Oke, sekarang kita lihat row ketiganya. Let's go. Sekarang duduk di row ketiganya. Ini posisinya udah disesuaikan lah ya biar adil, sama-sama adil. Di sini sih emang untuk posisi duduknya agak sedikit jongkok nih sobat setir. Jadi dia agak nekuk nih untuk kaki kita, tapi dia masih bisa nyelip ke bagian dalam situ. Jadi masih lumayan lah. Serta dia masih ada jarak sekitar 3 jarian nih sobat setir. Dan untuk kepala juga masih ada 4 jarian sobat setir. Masih lumayan proper sih sebenarnya, nggak yang menyiksa banget, masih oke lah buat jarak dekat. Terus juga dia lucunya nih kepisah 2 nih sobat setir bagian belakangnya. Jadi yang row ketiga maksud gue dia kepisah, dan di sini ada cup holder lagi buat naruh-naruh storage segala macem. Terus juga headrestnya gede banget nih. Masih dapat headrest yang adjustable juga, dan seatbeltnya juga lengkap 3 titik, ada 2 buah juga. Jadi untuk urusan safety masih oke banget. Dan di sini masih dapat lagi untuk si charging portnya nih. Jadi dia ada USB port lagi nih Type C di sebelah kanan dan kiri. Jadi lengkap banget. Jadi nggak bakal berebutan tuh untuk urusan ngecas. Di sini ada buat karet-karet, lalu juga ada hook kalau dia dilipat di bagasi, dan masih dapat speaker juga. Airbagnya juga lengkap nih sobat setir sampai ke row ketiga nih di bagian sampingnya ya, curtainnya. Jadi untuk urusan safety sih masih oke banget sobat setir. Gitu. Jadi ya masih oke lah, kita bisa akui kalau mobil ini layak buat jadi mobil keluarga 7-seater EV pertama dan satu-satunya di Indonesia. Oke, sekarang kita ke bagian depan. Gimana soal si pengemudinya? Yuk, let's go. Masuk ke bagian dalamnya. Di bagian depan ini kita bisa lihat dia punya interior yang sebenarnya hampir nggak ada bedanya nih dengan yang GLB atau yang dengan mesin konvensional biasa nih sobat setir. Dia pakai layar di sini floating 2 buah 10,25 inci, 10,25 inci. Di sini untuk pengaturan head unitnya, dan yang ngebedain tentu aja karena di sini ada fitur EQ. Atau bisa kita lihat di sini untuk pengaturan segala macam tentang baterainya.
Bisa kita lihat ini ada aliran energinya juga, ada konsumsinya juga, pengaturan pengecasan bisa kita akses di sini. Dan di sini juga ada shortcut. Di sini buat pengaturan AC-nya, tentunya sudah dual zone Sobat Setir, dan di sini ada tombol untuk start stop engine. Nggak pakai engine sih dia, kan full elektrik. Jadi start stop motor. Oke Sobat Setir, selain itu juga dia di sini nuansanya full black ya, kurang lebih aksen-aksennya dipermanis dengan adanya nuansa-nuansa silver. Dan dia ini sebenarnya juga udah full dengan ini Sobat Setir, dia tuh lengkap dengan ambient light yang nggak kalah cantik nih, seperti Mercedes-Benz lainnya. Jadi bisa kita ganti-ganti warnanya nih Sobat Setir, multi warna dia, multi color, bisa ganti-ganti, bisa gradasi gitu ya, keren banget Sobat Setir. Dia di bagian sininya, dashboardnya, bagian pintunya ada, sampai di kaki-kaki juga ada lampu-lampunya. Turun lagi kita ke bagian bawah, di sini ada wireless charging, lengkap juga. Di sini ada buat cup holdernya unik, bisa digedein bisa dikecilin, jadi dia ada tuas untuk nambahin atau ngurangin si kapasitasnya gitu. Terus ada colokan juga Type C. Di sini untuk shortcut kayak volume. Terus juga di sini ada dynamic atau si mode berkendaranya, ada kamera 360, ada pengaturan mobil, favorite, navigation, radio, dan juga ada telepon ini. Serta ada trackpad di sebelah sini untuk pengaturan. Jadi kalau lagi nyetir lebih safe itu kita ngaturnya lewat sini gitu Sobat Setir. Selain itu juga di sini ada pad lagi nih. Ini buat naruh tangan kita, jadi nuansanya lebih mewah dan juga lebih nyaman lagi ketika kita ngakses nih gitu Sobat Setir. Nah, untuk head unitnya sendiri juga ini udah lengkap banget. Kita bisa atur-atur pengaturan dari mobilnya, akses cepat untuk si electric stability controlnya, terus juga ada untuk si sistem radar aktifnya Sobat Setir. Jadi line keepingnya bisa di sini, bisa kita lihat juga parkirnya di sini. Tuh bisa kamera parkir segala macam, brake assist, line keeping assist, attention assist, blind spot monitoring bisa kita atur di sini. Terus juga ada dynamic select bisa kita lihat di sini. Lampu-lampu settingnya bisa di sini juga. Sistem kita bisa pilih-pilih nih untuk si desain dari displaynya, bisa ada banyak nih displaynya bisa kita lihat di sini. Jadi desainnya juga bisa ganti-ganti sesuai dengan mode berkendara nih, ataupun bisa individual juga sih Sobat Setir. Jadi ini kayak satu yang terintegrasi gitu. Sini juga kita bisa lihat nih, sekarang dia lagi ngecas 97%, range-nya di 391 km gitu, ada situs daya namanya. Lanjut lagi, di sini armrest-nya bisa jadi buat tempat penyimpanan juga, lengkap dengan 2 buah untuk si USB Type C-nya. Ini juga udah soft touch Sobat Setir, jadi kiri kanan soft touch, enak. Dan juga untuk posisi duduknya Sobat Setir, posisi duduknya juga nggak kalah enak karena dia sudah bisa elektrik. Kiri kanan nih untuk yang kursi depan dia elektrik, pengaturannya ada di door trimnya ini, jadi mewah banget. Serta untuk si headrestnya dia bisa dimajuin gini nih Sobat Setir, jadi menyesuaikan kalau kita lagi pengen relax gini, mau serius gini gitu kali ya. Enggak sih, ini bisa nyesuaiin sama postur tubuhnya masyarakat Indonesia gitu. Dan pengaturan steeringnya juga dia udah lengkap, bisa tilt dan teleskopik tentunya, naik turun Sobat Setir, jadi lebih fleksibel lagi ya. Dia lapisin kulit di sini untuk pengaturan untuk si kelasan instrumen. Ini untuk head unit dia berupa trackpad. Kalau kalian inget BlackBerry dia punya trackpad, di sini juga ada trackpad ini sama persis sama sih. Ada volume segala macam di sini. Lalu juga di sini ada untuk adaptive cruise control karena dia udah si sistem keselamatan aktifnya udah lengkap. Ada limiter juga di sini untuk tuas untuk si transmisinya. Dia masih sama kayak yang lainnya di sebelah sini ya, di kanan sini kayak tuas lampu sebenarnya kalau di mobil Jepang. Kalau ini di transmisi, lampu dan wipernya untuk beamnya di sini, tapi untuk wipernya jadi di kiri. Untuk pengaturan lampu udah auto, dia ada di sebelah kanan ini. Rem parkir juga udah elektrik di sebelah kanan sini. Selain itu joknya juga bisa di adjust lagi nih bagian footrestnya, jadi kita bisa lebih relax lagi ketika kita berkendara gitu. Atasnya ini bisa dibuka, ada panoramic sliding roof, lampu bacanya udah semuanya udah LED, dan di sini udah auto dimming juga untuk spion tengahnya, dan dia frameless gitu Sobat Setir. Gitu, menarik banget Sobat Setir. Sekarang kita ke depan lagi yuk. Nah, jadi buat kalian semua nih Sobat Setir, mobil ini cocok banget nih buat kalian yang lagi cari mobil mewah, luxury,
7 seater SUV tapi full EV nih. Jadi emang ini satu-satunya dan yang pertama di Indonesia. Jadi pasti kalian juga gak pengen dong ketinggalan nyobain sensasinya bareng-bareng sama keluarga kalian semua. Bisa berbondong-bondong rame-rame nyobain mobil full elektrik ini buat mudik misalkan, bisa buat ya keliling kota gitu ya, masih bisa banget. Jadi bisa sambil jalan-jalan sambil mencintai alam karena dia ramah lingkungan tentunya Sobat Setir. Dan dia juga yang pertama dan satu-satunya, itu yang perlu di garis bawahi. Oke Sobat Setir, untuk hal yang gue paling suka dari mobil ini tentu aja dia ini memiliki desain yang sebenarnya nggak berlebihan, nggak yang bikin menarik perhatian banget. Eksteriornya, interior juga lebih kalem, tapi sebenarnya dia canggih. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang serigala berbulu domba gitu kali ya. Menarik banget mobilnya Sobat Setir, dia dibanderol di harga 1.655.000.000 rupiah off the road. Dan dia ini baterainya memiliki jaminan ataupun garansi di 8 tahun Sobat Setir. Jadi lumayan banget dong. Dan untuk pilihan warnanya selain ini yang baru denim blue, dia juga ada pilihan warna seperti warna hitam, putih, dan juga warna abu-abu Sobat Setir. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gue Krisnadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan.